Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswa Rahmawati, NPM 1813025012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Cyber Security Essentials pada kurs NetaChat Networking Academy. Di sini kita langsung launch pada chapter 1 yang membahas tentang Cyber Security, yaitu A World of Experts and Criminals. Baik, kita mulai dari chapter 1. Ini dia. Nah, ada bagian introduction yang bagian 1.01 dan chapter 1 Cyber Security, yaitu A World of Experts and Criminals. Jadi keamanan cyber yaitu pada dunia pakar dan penjahat. Banyak peretas asli dunia adalah penghobi komputer, pemrogram, dan pelajar selama tahun 60-an. Awalnya, istilah hacker ini menggambarkan individu dengan keterampilan pemrograman tingkat lanjut. Peretas menggunakan keterampilan pemrograman ini untuk menguji batas dan kemampuan pada sistem awal. Buku-buku seperti Where Wizards Stay Up Late, The Origin of the Internet yang diterbitkan pada tahun 1996 menambah mistik budaya peretasan. Salah satu kelompok peretas paling terkenal bernama Legion of Doom. Sun Tzu adalah seorang filosof dan pejuang Tiongkok pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sun Tzu ini menulis buku yang berjudul The Art of War dan merupakan karya klasik tentang strategi yang tersedia untuk mengalahkan musuh. Bukunya telah memberikan panduan kepada para ahli taktik sepanjang zaman. Salah satu prinsip panduan Sun Tzu adalah mengetahui lawannya. Kita next. Bagian selanjutnya yaitu Overview of the Cyber Security Domains. Ikhtisar domain keamanan cyber. Ada banyak kelompok data yang membentuk domain berbeda dari dunia cyber. Mereka saat berkelompok mampu mengumpulkan dan memanfaatkan sejumlah besaran data. Mereka mulai mengumpulkan kekuatan dan pengaruhnya. Data ini bisa berupa angka, gambar, video, audio, atau jenis apapun yang dapat didigitalkan. Kelompok-kelompok ini bisa menjadi sangat kuat sehingga mereka beroperasi seolah-olah mereka adalah kekuatan yang terpisah, menciptakan domain keamanan cyber yang terpisah juga. Nah, beberapa perusahaan seperti Google, Facebook, dan LinkedIn dapat dianggap sebagai domain data pada dunia cyber. Kata domain ini punya arti, yaitu dimanapun ada kontrol, otoritas, ataupun perlindungan, Anda akan menganggap itu adalah sebuah area pada sebuah domain. Selanjutnya, yaitu examples of cyber security domains, contoh domain keamanan cyber. Para ahli Google ini menciptakan salah satu domain pertama dan paling kuat di dunia maya internet yang lebih luas. Miliaran orang menggunakan Google untuk menelusuri internet atau web setiap harinya. Google dapat dikatakan sudah menciptakan infrastruktur pengumpulan data terbesar di dunia, karena Google mampu mengembangkan Android, sistem operasi yang terpasang lebih dari 80% perangkat seluler yang terhubung ke internet. Setiap perangkatnya mengharuskan pengguna untuk membuat akun Google yang dapat menyimpan bookmark dan informasi akun, menyimpan hasil pencarian, dan bahkan menemukan lokasi pada perangkat. Kemudian di sini kalian bisa mengklik here to see some of the many service Google. Ini kan bisa mengklik di sini untuk mendapatkan beberapa dari layanan yang ditawarkan oleh Google saat ini. Kita bisa klik. Sambil menunggu, saya akan menjelaskan mengenai selanjutnya Facebook. Jadi Facebook ini adalah domain kuat lainnya di internet yang lebih luas daripada Google. Para ahli di Facebook telah menyadari
bahwa orang-orang akan membuat akun pribadi setiap hari untuk berkomunikasi dengan keluarga dan temannya. Dengan melakukan itu, Anda tentu saja dapat menyumbangkan banyak data pribadi. Facebook mempengaruhi jutaan kehidupan setiap hari dan memperdayakan perusahaan dalam suatu organisasi untuk berkomunikasi dengan orang-orang menggunakan cara yang lebih pribadi dan terfokus. Di sini, ini adalah layanan yang ditawarkan oleh Google. Jadi kalian bisa melihatnya pada fitur-fitur Google My Business, Google Ads, Google for Small Business, Google for Retail, dan kalian bisa menggunakan banyak sekali layanan-layanan yang disediakan oleh Google. Selanjutnya, yaitu Line IDN adalah domain data lain pada internet. Nah, para ahlinya ini menyadari bahwa anggota mereka akan berbagi informasi untuk membangun jaringan profesional. Biasanya Line IDN ini diminati oleh para fresh graduate untuk mencari lowongan pekerjaan maupun untuk menjadi seorang yang melamar magang pada suatu corporate tertentu. Nah, penggunanya akan mengunggah informasi untuk membuat profil online dan terhubung dengan anggota lain. Line DIN menghubungkan karyawan dengan pemberi kerja dan perusahaan ke perusahaan lain di seluruh dunia. Data ini seringkali mencakup latar belakang pengguna, diskusi, kesukaan, lokasi, perjalanan, minat, dan lain-lain. Para ahli ini menciptakan nilai luar biasa bagi organisasi yang tertarik menggunakan data ini untuk lebih memahami dan berkomunikasi dengan pelanggan dan karyawan mereka untuk dijadikan sebuah karyawan pada perusahaannya. Selanjutnya yaitu the growth of the cyber domain atau pertumbuhan domain cyber. Nah, data yang dikumpulkan dalam internet jauh lebih dari sekedar data yang disumbangkan pengguna secara sukarela. Domain cyber terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya. Kemungkinan para ahli pemberi kerja seperti tadi Google, Facebook, Line IN, dan lain-lain itu mengumpulkan banyak bentuk data lainnya. Pakar dunia cyber sekarang memiliki teknologi untuk melacak tren cuaca di seluruh dunia, memantau lautan serta pergerakan dan perilaku orang dan lain-lain secara real time atau nyata. Teknologi baru seperti sistem informasi geospasial atau GIS dan Internet of Things IoT telah muncul. Teknologi baru ini dapat melacak kesehatan pohon di lingkungan sekitar. Mereka dapat memberikan lokasi terkini kendaraan, perangkat, individu, dan material. Jenis informasi ini dapat menghemat energi tentunya, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi resiko keselamatan. Data yang dikumpulkan oleh GIS, dan IoE menimbulkan tantangan luar biasa bagi para profesional keamanan cyber di masa yang akan datang. Jenis data yang dihasilkan oleh perangkat ini berpotensi memungkinkan penjahat cyber untuk mendapatkan akses ke aspek kehidupan sehari-hari yang sangat intim. Selanjutnya, cyber security criminals. Jadi siapa sih penjahat cyber ini? Pada tahun awal dunia keamanan cyber, tipikal penjahat cyber adalah remaja atau penghobi yang beroperasi dari PC rumahan. Mereka cuma iseng-iseng dengan serangan terbatas pada lelucon saja. Nah, hari ini dunia penjahat cyber itu sudah lebih berbahaya. Penyerang adalah individu atau kelompok yang mencoba mengeksploitasi kerentanan untuk keuntungan pribadinya bahkan finansialnya. Penjahat dunia cyber tertarik pada segala hal mulai dari kartu kredit, desain produk, dan apapun itu yang dapat menghasilkan nilai. Contohnya di sini ada amateurs atau script kiddies. Di sini memiliki sedikit atau tanpa keterampilan. Nah, ini biasanya digunakan untuk melancarkan serangan. Hanya beberapa saja yang ingin tahu, sementara yang lain mencoba untuk menunjukkan keahlian dan dapat menyebabkan kerusakan. Kemudian peretas atau hacker. Nah, di sini kelompok penjahat ini
membobol komputer atau jaringan untuk mendapatkan akses karena berbagai alasan. Banyak sekali. Maksud dari pembobolan menentukan klasifikasi penyerang ini sebagai white hat hackers, grey hat hackers, dan black hat hackers. Jadi di sini kalian bisa klik di sini untuk mendapatkan informasi dari white hat hackers. Jadi white hat hackers ini adalah peretas etis yang menggunakan keterampilan pemrogramannya untuk tujuan yang baik. Jadi dia sifatnya baik dan dapat melakukan tes penetrasi jaringan dalam upaya untuk mengkompromikan jaringan dan sistem dengan menggunakan pengetahuan tentang sistem keamanan komputer untuk menentukan kerentanan pada suatu jaringan. Kemudian ada grey hat hackers. Nah, ini sifatnya netral. Jadi ini individu yang melakukan kejahatan dan melakukan hal-hal yang bisa dibilang tidak etis, tetapi bukan untuk keuntungan pribadinya dan tidak menyebabkan suatu kerusakan. Nah, ini yang paling berbahaya itu black hat hackers. Karena ini adalah penjahat tidak etis yang melanggar keamanan komputer dan jaringan untuk keuntungan pribadi atau untuk alasan jahat seperti menyerang suatu jaringan. Kemudian ada peretas terorganisir. Nah, penjahat ini termasuk organisasi penjahat dunia maya, peretas, teroris, dan peretas yang disponsori oleh negara. Biasanya banyak negara yang menggunakan jasa peretas terorganisir ini untuk menyerang negara lain dan bahkan mereka disponsori negara untuk mengumpulkan intelijen atau melakukan sabotase atas nama pemerintah mereka. Penyerang ini biasanya sangat terlatih dan didanai dengan baik sehingga serangan mereka terfokus pada tujuan tertentu yang bermanfaat bagi pemerintah. Beberapa penyerang yang disponsori negara bahkan adalah anggota angkatan bersenjata negara mereka. Baik, selanjutnya yaitu kita akan melaksanakan sebuah activity. Di sini kita akan melakukan identifikasi warna topi. Jadi di sini ada instruction-nya dan ada karakteristik dari suatu hacker tadi. Nah, kita bisa mengidentifikasinya menjadi white hat, grey hat, atau black hat. Nah, di sini pada contoh satu saja, saya akan jelaskan agar kalian paham. Jadi, setelah meretas mesin ATM dari jarak jauh menggunakan laptop, hacker ini bekerja dengan produsen ATM untuk menemukan kerentanan keamanan. Jadi, dia hanya akan menemukan kerentanan keamanan. Jadi, artinya tidak merugikan siapapun. Jadi, saya rasa jawabannya grey hat. Oke. Selanjutnya bisa diisi sesuai dengan pernyataan yang benar. I use malware to compromise several corporate systems to steal credit card information and sold the information to the highest bidder. Black hat. White hat. Nah, ini adalah pernyataannya jika sudah benar. Kita langsung next saja. Di sini cyber security criminal. Jadi motif dari kriminal cyber itu ada penjelasannya. Yang pertama, yang menjadi profil dan motif kejahatan dunia cyber itu berubah selama bertahun-tahun. Peretasan dimulai pada tahun 60-an dengan phone phreaking atau phreaking yang mengacu pada penggunaan berbagai frekuensi audio untuk memanipulasi sistem telepon. Saat ini, penjahat tidak hanya mencuri informasi. Penjahat sekarang dapat menggunakan malware dan virus sebagai senjata berteknologi tinggi. Script Kids contohnya, ini dia. Nah, istilah ini muncul pada tahun 1990 dan merujuk pada seorang peretas yang tidak berpengalaman yang menjalankan skrip, alat, dan eksploitasi yang ada yang tentunya membahayakan. Kemudian vulnerability broker. Ini biasanya peretas grey hat yang mencoba menemukan eksploitasi dan melaporkannya ke vendor. Kemudian hacktivist.
Ada juga cyberkriminal. Cyberkriminal ini adalah peretas black hat yang bekerja sendiri atau bekerja untuk organisasi kejahatan dunia cyber yang besar. Dan ada juga state sponsored. Selanjutnya, why become a cybersecurity specialist? Mengapa kita harus menjadi spesialis keamanan cyber? Nah, ini ternyata didasarkan pada permintaan akan spesialis keamanan cyber yang telah tumbuh lebih dari permintaan untuk pekerjaan teknologi informasi lainnya yang tentu saja dapat mencegah, mendeteksi, merespon, dan memulihkan dari insiden keamanan cyber. Hal ini dipertimbangkan atas hal-hal berikut. Yang pertama yaitu tingkat keterampilan yang diperlukan untuk spesialis keamanan cyber yang efektif dan kurangnya profesional keamanan cyber yang memenuhi syarat menghasilkan potensi penghasilan yang lebih tinggi. Kemudian, teknologi informasi terus berubah. Yang ketiga, karir spesialis keamanan cyber juga sangat portable. Pekerjaan ada di hampir setiap lokasi geografis. Dan spesialis keamanan cyber menyediakan layanan yang diperlukan untuk organisasi, negara, masyarakat, dan lainnya. Kemudian yang terakhir menjadi spesialis keamanan cyber adalah peluang karir yang begitu menguntungkan. Thwarting cyberkriminal atau menggagalkan penjahat cyber. Menggagalkan penjahat cyber adalah tugas yang sulit dan ini susah untuk dilakukan atau sulit dilakukan. Nah, tindakan yang terkoordinasi yang dapat dilakukan untuk membatasi atau menangkis penjahat cyber ini yaitu meliputi yang pertama, kita dapat membuat database komprehensif dari kerentanan sistem yang diketahui dan tanda tangan serangan secara unik. Kemudian, membangun sensor peringatan dini dan jaringan peringatan. Karena biaya dan ketidakmungkinan memantau setiap jaringan, organisasi memantau target bernilai tinggi atau membuat penipu yang terlihat seperti target akan bernilai tinggi. Kemudian, berbagi informasi intelijen cyber. Selanjutnya, yaitu menetapkan standar manajemen keamanan informasi di antara organisasi nasional dan internasional, yaitu ISO 27000 adalah contoh yang baik dari upaya internasional ini. Kemudian menetapkan undang-undang baru untuk mencegah serangan cyber dan pelanggan data. Ini dia penjelasannya. Nah, di sini kita akan melakukan identifikasi upaya apa dari pengertian-pengertian yang sudah ada pada materi sebelumnya. Nah, ini kita akan cocokkan data-datanya. Yang pertama, ini The Honey Project itu termnya yaitu Yearly Whitening System. Kita isikan terlebih dahulu, nanti baru kita klik cek ya. Sharing Intelligence, ISM. Nah, ini tadi sudah dijelaskan kan, ISO 27000 itu untuk ISM standarnya. Oke, cek. Dan ya benar semua. Langsung saja, next. Ini adalah seperti latihan untuk perburuan pekerjaan pada keamanan cyber. Pada lab ini Anda akan menggunakan situs web pencarian kerja populer untuk mengidentifikasi pekerjaan dalam profesi keamanan cyber dan mempelajari tentang kualifikasi yang dibutuhkan oleh para profesional keamanan cyber. Kalian bisa mengklik di sini. Oke. Kita next saja. Ini dia labnya. Kalian bisa kerjakan di sini dan kalian bisa berlatih di sini.
Oke. Ancaman umum bagi pengguna akhir atau common threats to end user. Jadi seperti yang telah dijelaskan tadi, ada ahli yang merupakan inovator dan visioner. Mereka membangun domain cyber ini yang berbeda dengan internet. Mereka memiliki kapasitas untuk mengenali kekuatan data, kemudian memanfaatkannya. Kemudian mereka membangun organisasi mereka dan memberikan layanan serta melindungi orang dari serangan cyber. Ancaman dan kerentanan adalah perhatian utama para profesional keamanan cyber. Nah, ini dia yang merupakan dua situasi penting dari rancangan tersebut. Yang pertama, ketika ancaman adalah kemungkinan bahwa peristiwa akan berbahaya seperti serangan akan terjadi. Kedua, ketika kerentanan membuat target rentan terhadap suatu serangan. Ini ada contoh kasusnya, bisa dibaca. Kemudian kita next saja. Jenis catatan pribadi, type of personal records, ada data on your computing device, medical data, employment, information online, identity, education data, dan financial data. Jadi ini adalah contoh-contoh yang hanya berasal dari beberapa sumber dan dapat berasal dari organisasi yang sudah mapan. Yang pertama yaitu medical records atau rekam medik. Nah, ini merupakan electronic health record yang mencatat data-data kesehatan mental, kesehatan fisik, dan informasi pribadi yang mungkin tidak terkait dengan medik. Kemudian terdapat catatan pendidikan, catatan ketenaga kerjaan dan keuangan. Kemudian ada, oke sudah. Selanjutnya yaitu ancaman terhadap layanan internet. Ada banyak layanan teknis penting yang dibutuhkan untuk sebuah jaringan dan akhirnya internet dapat beroperasi. Layanan ini mencakup pengamatan, penamaan domain, dan manajemen basis data. Layanan ini juga berfungsi sebagai target utama bagi penjahat cyber. Penjahat menggunakan alat packet snifing untuk menangkap aliran data melalui jaringan. Kemudian DNS atau disebut dengan Domain Name Service. Ini akan menerjemahkan nama domain, misalkan seperti alamat www.facebook.com ke dalam alamat IP numeriknya. Jika server DNS tidak mengetahui alamat IP, ia akan menanyakan server pada DNS lain. Paket perangkat data melalui jaringan atau internet, pemalsuan paket atau injeksi paket akan mengganggu komunikasi jaringan yang mapan dengan membangun paket agar tampak seolah-olah mereka adalah bagian dari komunikasi tersebut. Contoh-contoh yang diberikan hanya menggodas permukaan dari jenis-jenis ancaman yang dapat diluncurkan penjahat terhadap layanan jaringan lainnya. Threat ke industri sektor atau ancaman terhadap sektor industri utama. Ini terjadi pada beberapa bidang, yaitu terdapat pada manufacturing, energi, communication, dan transportasi. Nah, di sektor industri utama, ini menawarkan sistem infrastruktur jaringan seperti manufaktur, energi, komunikasi, dan transportasi. Nah, ini misalnya seperti smart grid merupakan peningkatan sistem pembangkit dan distribusi listrik. Jaringan listrik membawa daya dari generator pusat ke sejumlah besar pelanggan. Jaringan pintar menggunakan informasi untuk membuat jaringan pengiriman energi canggih otomatis. Para pemimpin dunia menyadari bahwa melindungi infrastruktur mereka sangat penting untuk melindungi ekonomi mereka. Selanjutnya, ancaman terhadap cara hidup masyarakat atau threats to people's way of life. Nah, ini sebelumnya keamanan cyber itu adalah upaya berkelanjutan untuk melindungi sistem dan jaringan dari akses yang tidak sah. Pada tingkat pribadi, setiap orang perlu melindungi identitasnya, data, dan perangkat komputasinya. Di tingkat corporate, mereka akan bertanggung jawab atas karyawan untuk melindungi reputasinya, data, dan pelanggan organisasinya. Dan untuk di tingkat negara, bagian keamanan nasional dan keselamatan dan kesejahteraan warga itu yang dipertaruhkan. Profesional keamanan cyber sering terlibat dalam bekerja dengan lembaga pemerintah dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan data. Ini ada
pengalaman yang terjadi pada National Security Agency NSA di Amerika Serikat. Oke, kita next. Selanjutnya ini terdapat lab untuk menjelajahi teknik rekayasa sosial. Kalian bisa mengklik di sini. Diharapkan Anda akan mempelajari teknik rekayasa sosial, disebut peretasan manusia yang merupakan kategori luas untuk berbagai jenis serangan. Selanjutnya yaitu internal and external threats. Internal security threats. Di sini ancaman keamanan internal ini yaitu suatu serangan yang dapat berasal dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Pengguna internal seperti karyawan atau mitra kontrak dapat secara tidak sengaja atau sengaja melakukan salah menangani data rahasia, mengancam operasi server internal atau perangkat infrastruktur jaringan, memfasilitasi serangan dari luar dengan menghubungkan media USB yang terinfeksi ke dalam sistem komputer perusahaannya, secara tidak sengaja mengundang malware ke jaringan melalui email atau situs web berbahaya. Kemudian ada juga ancaman secara eksternal. Ini penyerang terampil dapat mengeksploitasi kerentanan di perangkat jaringan atau dapat menggunakan rekayasa sosial seperti tipu daya untuk mendapatkan akses. Dan data tradisional ini data perusahaan ya, yang mencakup informasi personalia, kekayaan intelektual, dan data keuangan. Next, the vulnerabilities of mobile device atau kerentanan perangkat seluler. Jadi, di masa lalu karyawan itu biasanya hanya menggunakan komputer yang dikeluarkan perusahaan yang terhubung ke LAN perusahaan. Administrator memantau dan memperbarui komputer ini untuk memenuhi persyaratan keamanan. Namun saat ini perangkat seluler seperti iPhone, smartphone, tablet, dan ribuan perangkat lainnya menjadi pengganti yang kuat untuk tambahan PC tradisional. Nah, ketidakmampuan untuk mengolah dan memperbaiki perangkat seluler secara terpusat akan menimbulkan ancaman yang berkembang bagi organisasi yang mengizinkan perangkat seluler karyawan di jaringan mereka. Itu tentu akan berbahaya ya. Kemudian, the Internet of Everything. Internet adalah segalanya, mulai dari segala kebutuhan. Jadi, emergence of Internet of Things, munculnya Internet of Things. Jadi IoT ini adalah komponen teknologi yang memungkinkan koneksi berbagai perangkat kepada internet. Evolusi teknologi yang terkait dengan munculnya IoT mengubah lingkungan komersial dan konsumen. Teknologi IoT memungkinkan orang untuk menghubungkan miliaran perangkat kepada internet, termasuk peralatan, kunci motor, dan perangkat hiburan lainnya. Dengan munculnya IoT ini, ada lebih banyak data yang harus dikelola dan diamankan. Semua koneksi ini ditambah kapasitas penyimpanan yang diperluas dan layanan penyimpanan yang ditawarkan melalui cloud dan virtualisasi yang menyebabkan pertumbuhan data yang eksponensial. Ekspansi data ini menciptakan bidang minat baru dalam teknologi dan bisnis yang disebut dengan big data. Oke, next selanjutnya itu dampak dari big data itu. Jadi data besar tadi adalah hasil dari kumpulan data yang besar dan sangat kompleks, membuat aplikasi pemrosesan data tradisional itu tidak memadai. Data besar ini akan menimbulkan tantangan dan peluang berdasarkan 3 dimensi di bawah, yaitu volume atau jumlah datanya, kecepatan datanya, keragaman atau jangkauan tipe dari sumber data. Ada banyak contoh peretasan perusahaan besar dalam berita. Perusahaan seperti Target, Home Depot, dan PayPal menjadi serangan yang dipublikasikan secara luas. Kemudian kita next. Menggunakan senjata
tingkat lanjut atau using advanced weapons. Kerentanan perangkat lunak saat ini bergantung pada kesalahan pemrograman, kerentanan protokol atau kesalahan konfigurasi sistem. Penjahat dunia maya hanya perlu mengeksploitasi salah satunya. Misalkan serangan umum melibatkan pembuatan input ke program atau menyabot program, membuat tidak berfungsi. Kerusakan ini memberikan pintu masuk ke program untuk menyebabkan bocornya suatu informasi. Ada kecanggihan yang berkembang terlihat dalam serangan cyber saat ini. Ancaman persisten tingkat. Serangan algoritma dapat melacak data yang dilaporkan sendiri oleh sistem, seperti berapa banyak energi yang digunakan komputer, dan menggunakan informasi itu untuk memilih target atau memicu peringatan palsu. Terakhir, serangan generasi baru melibatkan pemilihan korban yang cerdas. Di masa lalu, serangan akan memilih buah yang menggantung rendah atau korban yang paling rentan. Namun, sekarang, para spesialis keamanan cyber akan menutup gerbang kastil. Akibatnya, banyak serangan yang lebih canggih hanya akan diluncurkan jika penyerang dapat mencocokkan tanda tangan objek yang ditargetkan. Broad scope and cascade effect. Ini cakupan lebih luas dari dan efek kaskade. Jadi manajemen identitas gabungan mengacu pada beberapa perusahaan yang memungkinkan penggunanya menggunakan kredensial identifikasi yang sama untuk mendapatkan akses ke jaringan semua perusahaan dalam suatu grup. Ini memperluas cakupan dan meningkatkan kemungkinan efek cascading jika serangannya terjadi. Selanjutnya kalian bisa pahami dan dapat di next pada selanjutnya itu safety implication atau implikasi keamanan. Jadi pusat panggilan darurat di Amerika Serikat itu rentan terhadap serangan cyber yang dapat mematikan jaringan, membahayakan keselamatan publik. Serangan penolakan layanan telepon TDOS menggunakan panggilan telepon terhadap jaringan telepon target yang mengikat sistem dan mencegah panggilan yang sah agar tidak masuk. Nah, selain serangan TDOS, pusat panggilan ini juga dapat menghadapi resiko serangan Distributed Denial of Service atau DDoS yang menggunakan banyak sistem untuk membanjiri sumber daya target sehingga membuat target tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Kita next, yaitu High Threat Recognition of Cybersecurity Threats atau pengakuan yang tinggi atas ancaman pada keamanan cyber. Pertahanan terhadap serangan cyber di awal era cyber sangat rendah. Siswa sekolah menengah atas yang cerdas dapat memperoleh akses ke sistem. Negara-negara di seluruh dunia menjadi lebih sadar akan ancaman serangan cyber. Ancaman yang ditimbulkan oleh serangan cyber sekarang berada di urutan teratas daftar ancaman terbesar terhadap keamanan nasional dan ekonomi di sebagian besar negara. Next, addressing the shortage of cybersecurity specialists, mengatasi kekurangan spesialis pada keamanan cyber. Jadi di Amerika Serikat, di Institut Nasional Standar dan Teknologi NIST menciptakan kerangka kerja untuk perusahaan dan organisasi yang membutuhkan profesional keamanan cyber. Kerangka kerja ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi jenis tanggung jawab utamanya, jabatan, dan keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan. Next, selanjutnya kerangka kerja keamanan cyber nasional. Ini terdiri dari operate and maintain, protect and defend, investigate, collect and operate, analysis, oversight and development, dan security provision. Warface Framework itu akan mengategorikan pekerjaan keamanan cyber ke dalam 7 kategori yang sudah disebutkan dan dapat dilihat pada gambar bagian ini.
Selanjutnya, kita akan melakukan identifikasi area spesialis keamanan cyber pada NIST atau NICIM. Seperti biasa, kita akan mencocokkan pilihan di sini dengan kotak di sini. Disesuaikan dengan deskripsinya. Jadi oversight and development itu adalah provide leadership, management, direction, and our development. College, kemudian security profession, protect and defend, analyze, dan investigate. Cek, yes, benar, correct. Kita next. Organisasi profesi atau professional organization. Spesialis keamanan cyber harus sering berkolaborasi dengan rekan profesional. Organisasi teknologi internasional sering mensponsori lokakarya dan konferensi. Organisasi-organisasi ini sering membuat para profesional keamanan cyber tetap terinspirasi dan termotivasi. Di sini terdapat beberapa organisasi yang merupakan suatu organisasi profesi. CERT ini merupakan inisiatif yang didanai pemerintah federal Amerika Serikat, disewa untuk bekerja dengan komunitas internet dalam mendeteksi dan menyelesaikan insiden suatu keamanan komputer. Dan masih banyak lagi, The SANS, Mitre, First, dan lain-lain. Next. Organisasi dan kompetisi mahasiswa keamanan cyber. Jadi, spesialis keamanan cyber harus memiliki keterampilan yang sama dengan peretas, terutama peretas black hat untuk melindungi dari serangan. Bagaimana seseorang dapat mempraktikkan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi spesialis keamanan cyber? Kompetisi keterampilan siswa adalah cara yang bagus untuk membangun keterampilan dan kemampuan pengetahuan keamanan cyber. Ada banyak kompetisi keterampilan keamanan cyber nasional yang tersedia untuk siswa keamanan cyber. Jadi kalian bisa melihat contohnya, saya akan contohkan pada Skill USA. Ini merupakan Cyber Security Organization and Competition. Kita next sambil menunggu halamannya terbuka. Lalu untuk sertifikasi industri. Dalam dunia ancaman keamanan cyber, ada kebutuhan besar akan profesional keamanan informasi yang terampil dan berpengetahuan. Industri TI menetapkan standar bagi spesialis keamanan cyber untuk memperoleh sertifikasi profesional yang memberikan bukti keterampilan dan tingkat pengetahuan. Nah, yang pertama itu CompTIA Security Plus. Kemudian ada EC Council Certificate Either Hacker CEH, SANS GEA, Security Essentials GSAC, ESC to Certificate Information System Security Professional CISSP, ISASA Certificate Information Security Manager CISM. Nah, ini merupakan tadi ya, ini tampilannya jika kalian ingin mengikuti pada siklusa web research untuk skill cyber Anda. Kemudian kita next. Spesifikasi yang disponsori pada perusahaan. Kredensial penting untuk spesialis keamanan cyber ini adalah sertifikasi yang disponsori oleh perusahaan. Sertifikasi ini gunanya untuk mengukur pengetahuan dan kompetensi dalam menginstal, mengkonfigurasi, dan memelihara produk seorang vendor. Cisco dan Microsoft adalah contoh perusahaan dengan sertifikasi yang menguji pengetahuan produk mereka. Jadi kalian bisa di sini untuk mengklik di sini untuk menjelajahi matriks sertifikasi Cisco yang ditunjuk pada gambar ini.
Oke, next. Nah, lalu bagaimana menjadi pakar keamanan cyber? Untuk menjadi spesialis keamanan cyber yang sukses, kandidat potensial harus melihat beberapa persyaratan unik. Pahlawan harus dapat merespon ancaman segera setelah itu terjadi. Jadi ini berarti bahwa jam kerjanya tuh bisa agak tidak konvensional atau tidak teratur secara tradisional. Rekomendasi berikut akan membantu calon spesialis keamanan cyber untuk mencapai tujuan mereka. Jadi studinya mempelajari dasar-dasarnya dengan menyelesaikan kursus-kursus bidang TI. Kemudian mengajar sertifikasi. Sertifikasi yang disponsori industri dan perusahaan dari organisasi seperti Microsoft dan Cisco. Kemudian kejar magang. Nah, ini mencari magang keamanan sebagai siswa dapat mengarah pada peluang di jalan. Kemudian bergabung dengan organisasi profesional. Next. Kita terdapat lagi Lab Exploring the World of Cybersecurity Professional. Jadi di sini Anda akan memeriksa tanggung jawab sehari-hari seorang profesional keamanan cyber dan menemukan jenis kontrol dan tindakan pencegahan keselamatan yang harus dilakukan oleh organisasi besar untuk melindungi informasi dan sistem informasi mereka. Kalian bisa klik di sini untuk melakukan latihan untuk Exploring the World of Cybersecurity Professional. Selanjutnya, paket Treasure menciptakan dunia cyber, creating a cyber world. Jadi dalam paket Treasure ini Anda akan menyelesaikan beberapa tujuan, diantaranya konfigurasi server FTP, konfigurasi server web, email, DNS, NTP, dan server AAA. Kalian bisa ambil dalam format PDF atau pada format paket tracer untuk kalian eksekusi di Cisco paket tracer. Paket tracer communicating in a cyber world. Jadi bab ini menjelaskan struktur dunia keamanan cyber dan alasannya terus berkembang dengan data dan informasi sebagai mata uang yang berharga. Nah, bab ini juga membahas peran penjahat cyber dan memeriksa apa yang memotivasi mereka dan memperkenalkan penyebaran ancaman karena transformasi teknis yang terus berkembang dan terjadi di seluruh dunia. Oh, ini dia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.